Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya sendiri Berta Yolanda, kemudian ada Ginis Monica, Humaira Yasmin, Sagita Nabila, Anita, Manda, Vega, Octavian, dan juga Syaputra. Nah, di dalam video ini kami akan menjelaskan mengenai pengendalian risiko dalam perusahaan agribisnis PT Semesta Mitra Sejahtera. Tugas ini nanti akan kami kumpulkan untuk memenuhi tugas dari mata kuliah risiko agribisnis yang diampu oleh Ibu Garis Sekar Tanjung. Baiklah, langsung saja untuk penjelasan yang pertama akan dijelaskan oleh Manda. Pengendalian risiko atau risk control merupakan tindakan yang dilakukan untuk menyelamatkan perusahaan dari kerugian dengan menentukan cara terbaik menangani risiko. Pengendalian risiko merupakan tahapan yang harus dilakukan setelah melakukan identifikasi dan pengukuran risiko. Risiko-risiko tersebut bisa berasal dari berbagai faktor seperti perubahan iklim, fluktuasi harga pasar, serangan penyakit pada tanaman atau ternak, kebijakan pemerintah, serta faktor ekonomi dan sosial lainnya. Proses ini melibatkan identifikasi risiko, penilaian tingkat keparahan dan kemungkinan terjadinya risiko, serta menerapkan strategi mitigasi seperti diversifikasi, penggunaan asuransi, atau penerapan teknologi yang lebih adaptif terhadap perusahaan. Tujuan utamanya adalah menjaga stabilitas operasional, meningkatkan efisiensi produksi, dan menjamin keberlanjutan usaha di tengah berbagai ketidakpastian dalam sektor agribisnis. Risiko-risiko tersebut bisa berasal dari berbagai faktor seperti perubahan iklim, fluktuasi harga pasar, serangan penyakit pada tanaman atau ternak, kebijakan pemerintah, serta faktor ekonomi dan sosial lainnya. Proses ini melibatkan identifikasi risiko, penilaian tingkat keparahan dan kemungkinan terjadinya risiko, serta menerapkan strategi mitigasi seperti diversifikasi, penggunaan asuransi, atau penerapan teknologi yang lebih adaptif terhadap perusahaan. Tujuan utamanya adalah menjaga stabilitas operasional, meningkatkan efisiensi produksi, dan menjamin keberlanjutan usaha di tengah berbagai ketidakpastian dalam sektor agribisnis. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang tujuan, profil, dan perusahaan. Tujuan yang pertama itu, kita tuh harus memahami pentingnya pengendalian risiko dalam usaha agribisnis. Yang kedua, mengidentifikasi jenis risiko yang dapat mempengaruhi sebuah perusahaan atau organisasi agribisnis. Yang ketiga, menyusun rencana pengendalian risiko yang efektif untuk meminimalisir dampak risiko terhadap keberhasilan suatu bisnis. Profil perusahaan dari PT Semesta Mitra Sejahtera merupakan perusahaan perunggasan terbesar di Indonesia. Kantor pusat PT Semesta Mitra Sejahtera ini berada di kota Surabaya dan memiliki beberapa kantor cabang. Masing-masing cabang memiliki wilayah kabupaten atau kota di sekitarnya sebagai anggota cabang. Salah satunya cabang yang berada di Kepulauan Bangka Belitung ini terletak di Desa Jatibahrin, Kecamatan Merawang, Kabupaten Bangka. Yang didirikan pada tahun 2019. Pemilik dari PT Semesta Mitra Sejahtera ini berasal dari Thailand, anak perusahaan dari PT Charon Profan Indonesia. Nah, PT ini berfokus di bidang pemeliharaan ayam pedaging atau broiler yang menempati lahan seluas 2 hektar, memiliki sebanyak 2 kandang. Tiap kandang memiliki 2 lantai dengan populasi 25 ekor per lantai. Baik, di sini saya akan menjelaskan hasil dan pembahasan. Di mana risiko yang dihadapi oleh PT Semesta Mitra Sejahtera diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, risiko teknis. Penyebaran penyakit pada hewan ternak seperti avian influenza dapat terjadi dengan cepat di antara ayam dan menyebabkan kematian massal. Kedua, ada risiko operasional, di mana ketersediaan pakan yang cukup penting untuk menjaga kesehatan dan kinerja ternak. Jika pasokan pakan terbatas, kualitas dan jumlah pertumbuhan ayam akan terganggu, yang berujung pada penurunan hasil produksi. Yang ketiga, ada risiko kompetisi, di mana produk ayam impor seringkali lebih murah karena biaya produksi yang lebih rendah di negara asalnya. Hal ini menciptakan persaingan harga yang ketat dengan produk lokal. Yang keempat, ada resiko finansial, di mana harga pakan ternak sering mengalami fluktuasi
fluktuasi yang dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti kondisi cuaca, kebijakan impor, dan harga bahan baku internasional. Yang kelima ada resiko eksternal. Perubahan cuaca ekstrim seperti suhu panas yang tinggi, kekeringan, dan hujan lebat dapat mempengaruhi hasil pertanian yang digunakan untuk bahan pakan ternak. Oke, selanjutnya akan disampaikan oleh Berta. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan dari Vega. Di sini saya akan membahas mengenai hasil analisis matrik frekuensi dan signifikansi atau severity dari PT Semesta Mitra Sejahtera, di mana risikonya ada 5, yaitu yang pertama risiko teknis, yaitu risiko wabah dan penyakit pada hewan. Yang kedua risiko operasional, yaitu risiko ketersediaan pakan. Yang ketiga, risiko finansial, yaitu fluktuasi harga pakan ternak. Yang keempat, risiko eksternal atau perubahan cuaca yang ekstrim. Dan yang kelima itu risiko kompetisi atau risiko persaingan harga dengan produk impor yang lebih murah. Nah, masing-masing dari risiko ini memiliki dampak dan tingkat signifikansi yang berbeda, di mana risiko yang memiliki tingkat risiko yang tertinggi itu berada di risiko teknis, wabah dan penyakit pada hewan, karena apabila hewan ternak terjangkit penyakit atau wabah itu tentunya mudah sekali menular dan akan menyebabkan kerugian yang besar bagi perusahaan. Yang kedua, terbesar yang kedua itu ada risiko operasional dan risiko eksternal, di mana memiliki skor yang sama yaitu 9. Dan resiko yang terendah itu ada di resiko persaingan harga dengan produk impor yang lebih murah. Oke, saya akan membahas diagram sebab dan akibat. Biasanya, diagram sebab dan akibat digunakan untuk menganalisis akar masalah pada perusahaan. Adapun masalah-masalah yang terjadi pada perusahaan Semesta Mitra Sejahtera, yang pertama wabah dan penyakit pada hewan. Wabah dan penyakit pada hewan memiliki frekuensi yang sangat tinggi dikarenakan jika satu hewan saja sudah sakit, maka dia akan menular ke hewan lainnya. Yang kedua, ketersediaan pakan. Ketersediaan pakan ini sangat penting karena jika perusahaan mengalami kekurangan pakan akan mempengaruhi pada proses perkembangan hewan. Yang ketiga ada fluktuasi harga pakan ternak. Jika terjadi hal ini akan mempengaruhi ketersediaan pakan juga, karena harga yang cukup mahal itu akan mengganggu sistem keuangan di perusahaan. Yang keempat, perubahan cuaca ekstrim. Perubahan cuaca ekstrim sendiri ini akan mempengaruhi pada suhu tubuh pada hewan yang akan menyebabkan hewan itu sakit. Yang kelima yaitu persaingan harga produk impor yang lebih murah dibandingkan dengan produk dalam daerah, karena itu akan mempengaruhi penjualan perusahaan. Di sini ada prioritas resiko. Dari analisis dampak dan probabilitas resiko yang dilakukan diketahui bahwa resiko dengan skor tertinggi yaitu yang pertama resiko teknis, yaitu wabah dan penyakit pada hewan. Yang kedua resiko operasional, ketersediaan pakan. Yang ketiga resiko eksternal yaitu perubahan cuaca ekstrim. Resiko dengan dampak tinggi perlu mendapatkan perhatian utama untuk mengurangi dampak kerugian. Materi selanjutnya akan dibahas oleh Sagita Nabila. Selanjutnya saya akan melanjutkan penjelasan dari Humaira. Langkah-langkah pengendalian resiko PT Semesta Mitra Sejahtera. Nah, di sini terdapat 5 aspek utama pengendalian resiko dalam agribisnis PT Semesta Mitra Sejahtera. Yang pertama ada risiko teknik, seperti penyakit pada hewan ternak. Mengatasi resiko teknik seperti penyakit pada hewan ternak dengan menjaga kebersihan peternakan melalui vaksinasi secara rutin dan memantau kesediaan ternak. Memberikan pelatihan kepada karyawan untuk meningkatkan keterampilan dan pengolahan ternak dan pencegahan penyakit. Selanjutnya yang kedua, resiko operasional seperti pasokan pakan. Nah, resiko operasional diatasi dengan diversifikasi pemasok untuk menghindari ketergantungan pada satu sumber, memproduksi pakan sendiri dan menyimpan stok cadangan untuk memastikan ketersediaan yang berkelanjutan, mengoptimalkan penggunaan pakan agar lebih efisien. Yang ketiga, resiko kompetisi seperti produk impor.
mengurangi biaya produksi dan meningkatkan kualitas produk untuk bersaing dengan produk impor, melakukan inovasi produk, memberikan edukasi kepada konsumen, serta menjalin kerjasama dengan pemerintah untuk memperkuat posisi di pasar. Yang keempat, resiko finansial seperti fluktuasi harga pakan. Menghadapi fluktuasi harga pakan dengan meningkatkan efisiensi operasional dan menggunakan bahan alternatif, menyiapkan dana cadangan dan mendiversifikasikan pendapatan untuk melindungi keuangan perusahaan. Selanjutnya yang kelima, yang terakhir, resiko eksternal seperti perubahan cuaca. Mengatasi dampak perubahan cuaca dengan mengadopsi teknologi kandang modern dan memiliki lokasi strategis, menanam pohon, memantau prediksi cuaca, dan melakukan diversifikasi pemasok untuk mengurangi dampak resiko eksternal. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Octavian. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan pengawasan dan memonitoring risiko di PT Semesta Mitra Sejahtera. Nah, yang pertama itu ada pengawasan risiko teknis atau penyakit pada ternak, yang dimana rutin periksa kesehatan ternak, memantau kebersihan peternakan, sistem peringatan dini, dan juga laporan kesehatan berkala. Yang kedua itu ada pengawasan risiko operasional atau pasokan pakan, memantau stok pakan, evaluasi kinerja pemasok, catatan pemakaian pakan rencana cadangan. Nah, yang ketiga itu ada pengawasan risiko kompetisi atau produk impor, memantau harga dan pasar, evaluasi produk sendiri, perbaiki efisiensi produksi, pantau kampanye promosi. Yang keempat, pengawasan risiko finansial atau fluktuasi harga pakan, memantau harga pakan, laporan keuangan rutin, tinjau kontrak pemasok, rencana keuangan cadangan. Nah, yang terakhir itu ada pengawasan risiko eksternal atau perubahan cuaca, yang dimana itu memantau cuaca secara rutin, inspeksi fasilitas kandang, evaluasi dampak cuaca, dan terakhir ada kerjasama dengan pemasok. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materi dari Octavian. Di sini saya akan membahas mengenai pengendalian risiko berdasarkan sifat dan skala risiko yang dihadapi oleh PT Semesta Mitra Sejahtera. Nah, adapun beberapa risiko. Yang pertama yaitu risiko teknis seperti penyakit pada hewan ternak. Nah, adapun pengendalian dari risiko tersebut, yang pertama yaitu pengendalian dengan menghindari risiko. Nah, pengendalian ini yaitu seperti menerapkan sistem biosecurity yang ketat seperti membatasi akses ke peternakan, menggunakan pakaian pelindung bagi karyawan, dan juga rutin membersihkan kandang. Serta pastikan semua ternak mendapatkan vaksinasi sesuai jadwal untuk mencegah wabah penyakit. Nah, selanjutnya pengendalian yang kedua yaitu mengurangi risiko. Nah, pengendalian ini seperti melakukan inspeksi kesehatan ternak secara berkala dan segera pisahkan ternak yang menunjukkan gejala penyakit serta memberikan pelatihan kepada karyawan untuk mengenali tanda awal penyakit dan juga langkah-langkah untuk pencegahannya. Selanjutnya, pengendalian yang ketiga yaitu mentransfer risiko. Nah, pengendalian ini seperti menggunakan asuransi ternak untuk melindungi perusahaan dari kerugian finansial akibat kematian massal atau wabah penyakit. Pengendalian yang keempat yaitu menerima risiko seperti buat rencana tanggap darurat untuk menangani penyakit yang mungkin akan terjadi meskipun pencegahannya sudah dilakukan, seperti menyiapkan sumber daya untuk perawatan darurat. Kemudian risiko yang kedua yaitu risiko operasional atau risiko pasokan pakan. Nah, adapun beberapa pengendaliannya yaitu pengendalian yang pertama dengan menghindari risiko seperti diversifikasi pemasok pakan untuk mengurangi ketergantungan pada saat sumber, termasuk menjalin kerjasama dengan petani lokal. Pengendalian yang kedua yaitu mengurangi risiko, yaitu dengan menyimpan stok pakan cadangan dalam jumlah yang cukup untuk mengantisipasi gangguan pasokan, dan juga jika memungkinkan produksi pakan sendiri, menggunakan bahan baku lokal untuk mengurangi risiko keterbatasan pasokan.
Kemudian pengendalian yang ketiga, mentransfer risiko, seperti membuat kontrak jangka panjang dengan pemasok utama untuk memastikan kestabilan pasokan dan juga harga. Dan pengendalian yang keempat yaitu menerima risiko, seperti rencanakan anggaran tambahan untuk mengatasi kemungkinan keterlambatan ataupun terjadinya kenaikan harga pakan yang tidak dapat dihindari. Kemudian ada juga risiko yang ketiga yaitu risiko kompetisi, seperti risiko produk impor. Nah, beberapa pengendaliannya yaitu menghindari risiko, seperti fokus pada pasar lokal yang mendukung produk organik atau ayam tanpa antibiotik yang sulit disaingi oleh produk impor. Kemudian pengendalian yang kedua, mengurangi risiko dengan tingkatkan efisiensi proses produksi untuk menekankan biaya sehingga produk dapat dijual dengan harga kompetitif, serta promosikan keunggulan produk lokal melalui iklan dan juga kampanye edukasi konsumen. Kemudian pengendalian yang ketiga yaitu mentransfer risiko dengan menggunakan kemitraan dengan pemerintah atau asosiasi peternak untuk mendorong regulasi impor yang mendukung produk lokal. Dan pengendalian yang keempat, menerima risiko, seperti terima persaingan harga sebagai tantangan dan juga gunakan inovasi yang baru untuk menciptakan nilai tambah pada produk agar tetap diminati oleh konsumen. Dan risiko yang keempat yaitu risiko finansial, seperti risiko fluktuasi harga pakan. Nah, pengendaliannya pun yang pertama yaitu menghindari risiko, seperti melakukan pembelian bahan pakan dalam jumlah besar saat harga rendah untuk mengantisipasi kenaikan di masa mendatang atau masa depan. Kemudian pengendalian yang kedua yaitu mengurangi risiko, seperti gunakan bahan pakan alternatif yang lebih mudah namun tetap berkualitas. Kemudian lakukan efisiensi operasional untuk mengimbangi kenaikan biaya produksi akibat harga pakan. Pengendalian yang ketiga, mentransfer risiko, seperti gunakan asuransi biaya operasional atau kontrak pembelian bahan baku dengan harga tetap untuk mengurangi dampak dari fluktuasi harga. Dan pengendalian yang terakhir yaitu menerima risiko, seperti siapkan dana cadangan dalam anggaran untuk menghadapi kenaikan pada saat biaya pakan. Baiklah, saya akan melanjutkan materi sebelumnya yaitu risiko eksternal, yaitu perubahan cuaca. Pertama, menghindari risiko dengan memilih lokasi yang tepat dapat meminimalisir risiko bencana alam seperti banjir, tanah longsor, angin kencang, dan sejenisnya. Kemudian, mengurangi risiko dengan memasang alat pengatur suhu dan kelembaban di kandang untuk menjaga kenyamanan ternak pada saat terjadi cuaca ekstrim. Kemudian mentransfer risiko, menggunakan asuransi untuk melindungi perusahaan dan meminimalisir kerugian. Kemudian menerima risiko, menyiapkan rencana darurat untuk menghadapi cuaca ekstrim dan sebagainya. Misalnya stok pakan tambahan dan membuat fasilitas perlindungan sementara. Dari materi yang disampaikan sebelumnya, dikatakan bahwa pengendalian risiko merupakan aspek penting dalam keberhasilan usaha agribisnis seperti di PT Semesta Mitra Sejahtera. Dengan memahami dan mengelola berbagai risiko, perusahaan dapat mencegah kerugian finansial, gangguan operasional, dan kerusakan reputasi. Implementasi strategi pengendalian risiko yang efektif seperti biosecurity, diversifikasi pemasok, dan peningkatan kualitas produk diharapkan dapat menciptakan stabilitas operasional, efisiensi biaya, daya saing yang tinggi, dan keberlanjutan bisnis. Baiklah teman-teman, mungkin hanya itu yang bisa kami sampaikan. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Kepada Allah kami mohon ampun. Saya ucapkan banyak terima kasih atas perhatiannya. Saya Berta Yolanda pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
kasih.